Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Materi yang akan kami paparkan mengenai penilaian unjuk kerja dan penilaian sikap. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Ya, langsung saja kita mulai pemaparan materi. Materi pertama akan dipaparkan oleh Saudari Anissa Maulidia Halis. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan teknik penilaian berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas peserta didik dalam melakukan suatu penugasan atau pekerjaan. Menurut Transpesis tahun 1999, performance assessment merupakan berbagai macam tugas dan situasi di mana peserta tes diminta untuk mendemonstrasikan pemahamannya dan mengaplikasikan pengetahuannya yang mendalam serta keterampilannya di berbagai macam konteks. Nah, tujuan dari penilaian ini untuk mengetahui pengetahuan siswa, skill dan keterampilannya dalam penugasan atau pekerjaan tersebut. Maka dari itu, penilaian ini harus bermakna, autentik, dan dapat mengukur penguasaan siswa. Namun tidak semua mata pelajaran dapat menggunakan penilaian ini untuk mengukur kemampuan atau skillnya dalam suatu mata pelajaran. Selanjutnya adalah alat atau instrumen penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja perlu dilakukan dalam berbagai macam konteks, yang mana untuk menetapkan tingkat pencapaian kemampuan tertentu oleh peserta didik. Terdapat dua alat atau dua instrumen. Yang pertama adalah daftar cek atau checklist. Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek atau checklist. Jadi di sini peserta didik akan mendapatkan nilai apabila tugas atau kriteria penugasan dalam kompetensi tertentu dapat diamati oleh penilai. Di samping itu, teknik daftar cek ini juga memiliki kelemahan, yaitu penilai hanya memiliki dua pilihan mutlak. Misalnya benar atau salah, dapat diamati atau tidak dapat diamati. Namun, teknik daftar cek ini juga sangat praktik untuk mengamati subjek dalam jumlah yang cukup besar. Yang kedua adalah skala penilaian atau rating skill. Skala penilaian ini memungkinkan penilai untuk memberi nilai tengah terhadap kompetensi tertentu dari peserta didik. Nah, skala penilaian ini terentang dari tidak sempurna sampai sangat sempurna. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Cindy. Baik di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria alat atau instrumen penilaian unjuk kerja. Ada beberapa kriteria penilaian alat atau instrumen penilaian unjuk kerja. Yang pertama yaitu autentik dan menarik. Hal yang paling penting dalam penilaian unjuk kerja yaitu menarik dan melibatkan siswa dalam situasi yang akrab. Di sini maksudnya seperti apa sih situasi yang akrab itu? Nah, situasi yang akrab itu adalah melibatkan siswa dalam mengerjakan tugas itu dalam seperti kehidupan sehari-harinya. Maksudnya begini, siswa itu akan tertarik menyelesaikan tugas yang mana tugas tersebut bernuansa kehidupan sehari-hari mereka atau berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi itu akan menarik dan tentunya akan menarik minat siswa sendiri untuk menyelesaikan tugas tersebut. Selain untuk menarik minat atau selain terkesan menarik, juga dapat menyelesaikan tugas siswa tersebut dengan baik atau bisa dikatakan dapat memudahkan siswa menyelesaikan tugas tersebut. Seperti itu. Jadi memang kriteria alat atau instrumen penilaian unjuk kerja itu haruslah autentik dan menarik. Kemudian yang kedua itu memungkinkan penilaian individual. Jadi memang banyak kriteria alat, maksudnya alat atau instrumen penilaian unjuk kerja itu mengarah pada penilaian kelompok. Jadi perlu kita tekankan atau perlu kita ingat bahwa alat atau instrumen penilaian unjuk kerja itu haruslah bisa
melakukan penilaian secara individual. Jadi harus imbang, tidak hanya mengarah pada penilaian kelompok saja, akan tetapi juga harus memungkinkan penilaian secara individual, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu memuat petunjuk yang jelas. Jadi kriteria alat atau instrumen penilaian unjuk kerja itu harus memuat petunjuk yang jelas. Alat atau instrumen unjuk kerja haruslah memberi petunjuk yang jelas, lengkap, tidak ambigu, dan juga tidak membingungkan siswa. Karena petunjuk tersebut harus memberikan penjelasan mengenai kegiatan atau tugas yang akan dilakukan oleh siswa itu sendiri. Jadi memang harus jelas. Kalau tidak jelas akan mengakibatkan siswa itu merasa kebingungan dalam menyelesaikan tugas tersebut. Seperti itu. Nah, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat penilaian unjuk kerja. Menurut Huta Barat, langkah-langkah membuat penilaian unjuk kerja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi semua langkah penting atau aspek yang diperlukan atau serta segala hal yang mempengaruhi hasil akhir. Jadi yang pertama itu harus diidentifikasi terlebih dahulu langkah-langkah penting apa saja dan aspek-aspek apa saja yang diperlukan, atau yang hal-hal yang mempengaruhi hasil akhir nanti, seperti itu. Terus yang kedua, langkah kedua yaitu menuliskan kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Jadi harus menuliskan terlebih dahulu kemampuan-kemampuan apa saja yang bersangkutan dengan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi kemampuan apa yang harus dimiliki dalam menyelesaikan tugas tersebut. Nah, itu harus ditulis. Kemudian yang langkah ketiga yaitu mengusahakan kemampuan yang akan diukur itu tidak banyak. Jadi kemampuan-kemampuan siswa yang akan diukur, kemampuan-kemampuan yang akan diukur itu janganlah terlalu banyak. Nah, jadi apabila terlalu banyak kemampuan yang akan diukur, memungkinkan tidak semua itu diamati secara maksimal. Jadi harus memang kemampuan yang akan diukur itu haruslah tidak banyak. Jadi agar semua itu bisa diamati, seperti itu. Jadi harus ada batasan kemampuan yang akan diukur itu agar semuanya bisa diamati. Kemudian langkah yang keempat yaitu mengurutkan kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang akan diamati. Jadi yang langkah keempat ini memang harus diurutkan kemampuan yang akan diukur dengan hal-hal yang akan diamati, itu harus diurutkan. Nah, kemudian langkah yang terakhir itu bila menggunakan skala rentang itu diperlukan kriteria di setiap pilihan. Nah, telah dijelaskan oleh saudari Anissa bahwa ada alat atau instrumen tentang skala rentan, ya, yang mana skala rentang itu harus memiliki kriteria sendiri tentang di setiap pilihan. Jadi misalnya pilihan 1, 2, 3 atau sempurna, tidak sempurna, atau kurang sempurna. Nah, setiap pilihan satu kriteria seperti apa yang masuk di dalam pilihan nomor 1, atau kriteria seperti apa yang masuk di dalam pilihan sempurna. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang harus ada kriteria di dalam setiap pilihan. Nah, yang saya jelaskan tadi merupakan langkah-langkah membuat penilaian unjuk kerja. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nabila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep penilaian sikap. Yang pertama adalah pengertian penilaian sikap.
Sikap merupakan suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap lingkungan sekitarnya. Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajarannya merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran, atau penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap pada peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik, dan lainnya. Menurut Fishbein dan Ajzen, penilaian sikap merupakan suatu predisposisi yang dipelajari untuk merespon secara positif ataupun negatif terhadap suatu objek, situasi, konsep, ataupun orang. Yang kedua, tentang teknik penilaian sikap. Pada teknik penilaian sikap terdapat 4 teknik, yaitu adalah teknik observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Pada teknik observasi, suatu teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Teknik observasi langsung dilaksanakan oleh guru secara langsung tanpa perantara orang lain, sedangkan observasi tidak langsung dengan bantuan orang lain, seperti guru lain, orang tua siswa, ataupun lain sebagainya. Selanjutnya adalah teknik penilaian diri. Peserta didik mampu untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan pada dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala penilaian yang disertai rubrik. Terdapat beberapa model skala yang dikembangkan oleh para pakar untuk mengukur penilaian sikap. Di antara lainnya, skala diferensiasi sematik dan skala Likert. Skala Likert dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu gejala atau fenomena. Sedangkan skala diferensiasi sematik dapat mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum, di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis, dan sebaliknya. Yang ketiga, yakni penilaian antar peserta didik. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai satu dengan yang lainnya, dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan untuk penilaian antar peserta didik adalah daftar cek dan skala penilaian dengan teknik sosiometri berbasis kelas. Dan yang terakhir adalah penilaian menggunakan jurnal. Pada penilaian ini, jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Dan yang terakhir, penilaian menggunakan jurnal. Pada penilaian ini, jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilakunya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Buyung. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang kelebihan dan kekurangan dari penilaian sikap. Nah, seperti yang kita ketahui, penilaian sikap ada 4 teknik. Yang pertama teknik observasi, dan yang kedua penilaian diri, ketiga penilaian antar peserta didik, serta yang terakhir yaitu jurnal. Nah, dari keempat teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, teknik observasi
Kelebihannya adalah dapat menilai sikap dari data secara rinci atau lebih mendalam. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu dalam teknik observasi kita memerlukan waktu yang lama dalam melakukannya. Kemudian yang kedua yaitu penilaian diri. Untuk kelebihannya yaitu menumbuhkan rasa percaya diri kepada para siswa atau peserta didik. Nah, selanjutnya untuk kelebihannya yang lain yaitu dalam penilaian diri kita dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kita sendiri. Karena metode ini memfokuskan pada introspeksi diri. Nah, untuk kekurangannya yaitu di dalam penilaian diri ini pelaksanaannya rentan terhadap subjektivitas guru. Untuk selanjutnya penilaian antar peserta didik. Nah, penilaian antar peserta didik ini memiliki kelebihan yaitu peserta didik dapat termotivasi untuk berbuat jujur dan objektif dalam melakukan suatu hal. Nah, untuk kekurangannya yaitu sulit merumuskan instrumen pada penilaian peserta didik. Yang terakhir adalah teknik jurnal. Teknik jurnal ini memiliki kelebihan yang asli, objektif, dan lebih tepat untuk memahami peserta didik. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu dalam teknik jurnal ini kita perlu kesabaran dalam menanti munculnya peristiwa sehingga dapat mengganggu tugas guru, karena pencatatan dalam jurnal ini harus dilakukan secara spontan dan harus segera agar objektivitasnya tidak berkurang. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada contoh-contoh dari penilaian unjuk kerja serta penilaian sikap. Seperti yang ada di slide, yang pertama yaitu daftar cek atau checklist. Di sini kita sebagai guru dapat menilai menggunakan centang dalam aspek apa yang dinilai, entah itu baik dan tidak baik. Di sini saya menggunakan pengamatan atau pengamatan dalam pembacaan puisi. Kemudian yang kedua, skala penilaian atau rating scale. Di sini kita dapat menjumlah contohnya saja, saya nomor yang ada di slide yaitu nomor 1, 2, 3, 4 diisi sebagai aspek apa yang harus dinilai, entah itu aspek dari penghayatan dan ekspresi dalam pembacaan puisi. Seumpama nilainya 25, jadi setiap aspek ini nilainya 25 jika sempurna, dan jika dijumlahkan hasilnya 100. Contoh, penghayatan dan ekspresi dalam pembacaan puisi memiliki nilai 25. Kemudian gerak meliputi mimik, gestur, dan pantomim itu memiliki nilai 20. Nah, kejelasan artikulasi itu 25, intonasi dan penekanan itu 25, dan sedangkan pemilihan judul puisi ada 25. Jadi begitu kita jumlahkan hasilnya akan bertemu. Itu. Kemudian contoh penilaian sikap, ada teknik observasi. Tabelnya seperti yang sudah di slide ya. Ada indikator sikap yaitu keterbukaan, ketekunan, kerajinan, tenggang rasa, keramahan, kerjasama, tanggung jawab, dan juga di akhir ada jumlah skor. Dalam indikator sikap ini dapat berubah sesuai apa yang kita harapkan. Kemudian selanjutnya contoh penilaian sikap. Nah, penilaian ini yang mengisi adalah siswa sendiri. Jadi kita hanya memberikannya kepada siswa dan siswa harus menjawabnya secara jujur. Dan di sini seperti kita lihat di akhir ada tes esai mengenai penilaian diri ini. Jadi siswa diwajibkan untuk mengisi dan memberikannya kepada guru untuk kita nilai. Seperti itu penjelasan dari saya. Materi terakhir saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, sekian pemaparan materi dari kelompok kami.
Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan kesempatan dari kalian. Semoga materi yang kami bawakan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.